Dan pada kesempatan ini juga sedikit saya ingin menyampaikan berkaitan dengan nuzulul Quran, yang sekalipun tadi malam mungkin sudah diperingati malam atau Lailah Nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Setiap tahun di mana semua masjid dan musala serta majelis ta'lim dan semua tempat selalu dijadikan ajang untuk peringatan nuzulul Quran, peringatan diturunkannya Al-Quran, mengingat betapa pentingnya untuk selalu diingat itu peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan di bulan Ramadan, bulan Ramadan dengan Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan Ramadan tempat turunnya Al-Quran. Jadi Ramadan ini mulia, mulia dengan bulan itu sendiri, mulia dengan Al-Quran yang diturunkan di bulan tersebut. Allahu Akbar. Ada dua kemuliaan di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan merupakan penghulu daripada semua bulan. Aduh, luar biasa. Al-Quran mukjizatnya Allah yang sampai wayah ini masih ada. Mukjizatnya Allah yang bukan hanya kita mendengar dari kisah-kisah yang lampau, akan tetapi sampai detik itu mukjizat Allah yang masih bisa kita baca, bisa kita lihat, bisa kita japai, bisa kita bawa kemana saja. Ya, luar biasa. Itu Al-Quran yang apabila kita memuliakannya, mengagungkannya, kita menjadi mulia. Man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, maka dia telah berhak untuk mendapatkan prioritas masuk ke dalam surga sebab memuliakan Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan tidak ada hikmah, melainkan justru sumber hikmah, sumber pendidikan, sumber ilmu itu dari Al-Quran. Sebagai pembuktian kalau Al-Quran itu merupakan sumber daripada segala macam ilmu, lihat, ilmu medis diambil dari Al-Quran, karena Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Ya, Al-Quran itu menjadi obat, menjadi kasih sayang bagi sekalian umat, bagi sekalian orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin mengetahui dari mana sumber ilmu medis, itu dari Al-Quran. Ilmu kimia, teknologi, sains, itu bersumber daripada Al-Quran. Makanya para ulama-ulama bahari yang telah menafsirkan Al-Quran, mulai daripada Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli dan Ibn Abbas, kemudian banyak penafsir-penafsir Al-Quran yang masing-masing di tangan mereka lebih daripada satu juz, satu buku, satu kitab tafsir. Ada yang sampai 2 tafsir, ada yang menjadi 4 tafsir, ada yang menjadi 21 tafsir, ada yang lebih daripada itu. Menunjukkan ilmu Al-Quran itu sangat luas sekali dan relevan. Al-Quran ini masih relevan. Jangan ada di dalam hati kita terbesit, Al-Quran sudah tidak relevan lagi. Kata siapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
Al-Quran itu terjaga sampai pada saat ini, karena memang statementnya Allah demikian, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya itu Al-Quran. Hudan linnas wa bayinat minal huda wal furqan. Al-Quran menjadi pembimbing bagi manusia. Tidak sedikit orang terbimbing dengan sebab dia dekat dengan Al-Quran. Saya punya pengalaman, ada satu orang Eropa yang dia pernah mendatangi lebih daripada 100 negara, ya, 100 negara, termasuk Indonesia 3 kali dia datangin, termasuk dia sudah mendatangi ke Pulau Kalimantan. Dia cerita ke Pulau Bali, ke Lombok, dia datengin ke Indonesia, dan 100 lebih negara dia datangi untuk mencari kebenaran, ya, agama yang sesungguhnya. Agama apa ini? Semua agama dia pelajari. Jadi dia ingin membuktikan ini yang sesungguhnya, inna dina indallahil Islam. Agama Islam ini yang bagaimana ini? Apakah, ya, semuanya masuk kategori agama yang dimaksud dengan Islam itu atau bagaimana? Dia telusuri itu semuanya agama. Dia cerita, orang Eropa ini, dia profesor, doktor, luar biasa, dan dosen di luar negeri sana. Dia keliling kerjaannya. Akhirnya dia datang ke kota Tarim, Hadramaut. Datang ke kota Tarim, Hadramaut. Ya, dan di sana memang waktu saya belajar, ya, tahun 2004 mulai ada 36 negara yang ikut serta belajar, ya, perwakilan yang belajar bersama-sama dengan saya di Tarim itu. Dan banyak orang Eropa itu, orang termasuk orang Inggris, ya, orang Amerika, orang Swedia, ada 36 negara. Jadi pas dia datang, saya masih ingat itu, dia tidak diajak untuk masuk Islam, tidak. Banyak juga teman-temannya dia, biarkan dia cerita-cerita, dia masuk masjid, dia dengar orang ceramah. Subhanallah, dalam kurun waktu 3 bulan tanpa ada, ya, paksaan, masuk menjadi beragama Islam. Ya, hanya dia melihat ada teman-temannya baca Al-Quran, belajar Al-Quran, ada di situ namanya Ashabul Badar. Ashabul Badar itu nama apa namanya, asrama. Jadi asrama pendidikan ilmu Al-Quran, khusus orang-orang barat, yang disebut Ashabul Badar. Dia ikut di situ, lihat teman-temannya baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maknanya Al-Quran, Masya Allah, manfaatnya Al-Quran. Nah, tidak sengaja dia cerita, ambil itu Al-Quran, kemudian, ya, membukanya itu bukan dari depan surah Al-Baqarah, tapi dari belakang, pas kena surah Al-Ikhlas. Oh, surah Al-Ikhlas kan ada artinya di situ bahasa Inggris. Dia artikan pertama biasa, terus dia dibaca kedua sampai diulang-ulang, ya, diresapi, dihayati. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia mendapatkan uluhiyahnya di situ, ya, ketuhanannya baru dapatkan dia. Dia baca terus diulang-ulang, dia merasa tenang. Al-Quran kan kalau dibaca diulang dengan ikhlas itu memberikan ketenangan pada jiwa kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, sesungguhnya ketenangan yang Allah berikan pada diri kalian itu bukan karena harta, benda, jabatan, lain sebagainya. Ala, ketahuilah, ya, ketenangan hati itu dengan apa? Bizikrillah, dengan baca Al-Quran, ya, mengingat Allah, berdiskusi dengan Allah, berdialog dengan Allah lewat Al-Quran.
tatma'innu qulubuhum, ala bi dzikrillah tatma'innu qulubuhum, ala bi dzikrillah. Maka ketahuilah dengan menyebut, dengan mengingat Allah, berinteraksi dengan Allah, berdialog dengan Allah, itu baca Al-Quran, tatma'innul qulub, tenang hati, happy. Ya Allah, luar biasa ya, happy, dia senang hatinya itu dah. Allah tenang. Dia cerita di Islam, masuk Islam subuh waktu gini masuk Islamnya. Sama halnya ada teman saya namanya Mus'ab dari Inggris juga, dia punya adik. Adiknya itu dokter spesialis kandungan. Jadi kalau ada apa namanya masalah-masalah dalam kandungan ibu-ibu itu, yang dia libatkan itu adalah Al-Quran. Dia perdengarkan itu Al-Quran di perutnya orang yang interaksi dari dalam perutnya, kontraksi kan. Dengarkan, tenang ya, subhanallah. Akhirnya yang itu juga masuk Islam, yang ini masuk Islam ya, hanya gara-gara baca apa? Surah Al-Ikhlas, diulang-ulang dia dapatkan tutuhannya. Masya Allah, dia pelajari Al-Quran 8 bulan, dia belajar di Tarim itu langsung sama guru saya, suruh dakwah ke negaranya. Masya Allah, 8 bulan dia kamu sudah pulang sana dakwah. Usah lama-lama, dia sudah diambil intisarinya saja tentang Al-Quran, kamu dakwahkan ke sana tentang Al-Quran. Hudan linnas wa bayinat minal huda wal furqan, petunjuk-petunjuk Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran tadi itu, dan pemisah Al-Quran antara hak dan batil, hukum, ini haram, ini halal, ini boleh, ini kada boleh, ini kebenaran, ini kebatilan, ini keburukan, ini kebaikan, ini harus diambil, dijalankan, ini harus dibuang. Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Makanya pembimbing, ya, pembuka mata hati kita yang buta menjadi terang, petunjuk jalan kita yang buntu menjadi terbuka, itu Al-Quran. Allahu Akbar ya. Dan coba lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, Alif Lam Mim, itu ayat pertamanya, Dzalikal kitabu la raiba fih, itu Al-Quran la raiba fih, tidak ada ragu-ragu. Keabsahannya tidak ada ragu-ragu. Orang-orang dulu yang bahasa mereka itu bahasa sastra ya, bahasa sastra orang-orang terdahulu sebelum mereka mengenal Al-Quran. Tapi begitu Al-Quran dibacakan kepada mereka, tercengang-cengang mereka, tercengang-cengang, termasuk Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yang dimana notabene beliau seorang preman, bodyguard ya, pendekar. Siapa yang berani dengan beliau? Orang-orang kafir Quraisy kalau ada apa-apa selalu mengedepankan Umar bin Khattab ya. Beliau masuk Islamnya itu disebabkan apa? Dengar Al-Quran, mulai dari pertama surah Thaha sampai ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Dari ayat pertama kan itu dia minta dibacakan ya. Masya Allah, dibacakan oleh adiknya. Ada dalam riwayat sendiri, dia sendiri yang baca, padahal dia tujuannya untuk melukai adiknya. Dia mendengar, dia begitu sangarnya dan ditakutinya, tiba-tiba adik yang bernama Fatimah ikut dengan Muhammad, tidak terima, dia datangin, dia marah. Iya, sekalipun dilawani sama adiknya, ayah ya, apa yang di tanganmu? Al-Quran. Sini, tidak bisa. Ini la tamassuhu illal mutahharun, tidak boleh disentuh kecuali ada bersuci. Kalau anda mau menyentuh ini, silakan anda mandi dulu, mandi taubat. Iya, bersuci dulu anda. Masya Allah, nurut dia dalam riwayat itu, mandi bersuci baru dia
pegang itu Al-Quran, dibaca, pas dibuka surah Toha, Masya Allah, sampai dengan ayat 14 tersungkur dia cari Muhammad. Mana Muhammad? Ya, Muhammad di Dar Al-Qam, kata adiknya. Aku mau ke sana. Mau ngapain? Sudahlah, aku bertemu dengan Muhammad. Ya, begitu sampai dengan Rasulullah, dia berlutut di hadapan Rasulullah. Ya, meskipun sudah pada siap-siap para sahabat yang mengitari Rasulullah, di antara Sayyidina Hamzah. Kalau ada apa-apa, pertama duluan aku yang akan menghadapinya, wahai Muhammad, dengan Umar ini. Ini preman sama preman. Ya, tapi begitu di hadapan Rasulullah langsung berlutut, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Itu disebabkan melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, innani anallah, surat Taha ayat 14. Aku ini Allah, la ilaha illa ana. Ternyata yang disampaikan selama ini oleh Muhammad itu betul, bukan dari mulutnya Muhammad saja, tapi ini memang dari Tuhannya, yaitu Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana, yang tidak ada Tuhan melainkan aku Allah. Fa'budni, sembahlah aku, aqimis salata li dzikri, sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahnya? Dengan detailnya Allah terangkan di situ. Waqimis salata li dzikri, caranya kamu sholat. Masya Allah, sholat itu berarti kamu telah menyembah saya. Sholat bukan menyembah Ka'bah kita. Ka'bah itu cuma menghadap, istiqbalul kiblah. Kenapa? Dulu kita menghadapnya bukan ke Ka'bah, ke Baitul Maqdis. Karena Rasulullah dalam hatinya meminta kepada Allah, alangkah baiknya kalau aku sembahyang ini menghadapnya bukan ke Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis itu juga di situ ada orang Yahudi, ada ratapan. Mereka juga ke sana. Rasulullah ini tidak mau. Oh iya, aku alangkah baiknya dalam hati ini. Cuma Rasulullah ini kan penyupan orangnya. Dari saking berakhlaknya kepada Allah, kada hakon meminta, tapi hatinya tergeretek. Alangkah baiknya kalau aku menghadapmu itu adalah ke kiblat tunggal, tidak ada terindikasi dengan yang lainnya. Kalau ke sana ada peratapan, ada orang Yahudi juga ke Palestina sana. Subhanallah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Aku rancak, ya, mendengar, memperhatikan maitihi, gejolaknya hati pian, ujar Allah. Aku tahu geretekan hati pian hendak menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya Muhammad, arahkan wajah pian ke sana, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah al-Musyarrafah. Arahkan, bukan untuk menyembah, mengarah saja ke sana. Berbeda dengan yang lainnya. Subhanallah, makanya langsung berbalik di tengah-tengah sholat itu. Iya, makanya ada masjid kiblatin. Jadi separuh sholat ketika menghadap ke Baitul Maqdis, dan separuhnya lagi masjid menghadapnya ke Baitullah, Masjidil Haram. Masya Allah, itu bimbingan Al-Quran, ya, luar biasa, tidak diragukan lagi, relevan sampai wayah ini. Makanya pembuktian kalau Al-Quran dijaga oleh Allah, siapa yang berani mengubah Al-Quran, mengusik-musik Al-Quran? Kedada. Mana orangnya? Kedada. Ada orang yang wani mengubah harokatnya, ketahuan, apalagi kalimatnya. Ada kawan diubah-ubah itu Al-Quran, karena memang itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, luar biasa Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, kemudian keterusan sambungan daripada dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, akan memboyong orang yang bertakwa kepada Allah menjadi lebih baik. Ya, membimbing orang yang bertakwa kepada Allah menjadi lebih baik, menjadi lebih bertakwa. Dengan apa? Ya, muttaqin yu'minuna billah, dengan mereka imannya yang tangguh kepada Allah. Wa yuqimunas shalah, dengan mereka yang selalu melaksanakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka selalu berinfak. Inilah tiga kriteria orang yang bertakwa.
Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Makanya baca Al-Quran. Al-Quran akan membimbing kita terus menjadi orang yang lebih bertakwa. Memang orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Itulah siapa orang yang muttaqin, hudalil muttaqin alladzina yu'minuna billah, mereka yang selalu mempertahankan ketangguhan imannya kepada Allah. Mereka orang yang selalu menjaga solat 5 waktu ujar Allah. Mereka yang selalu berinfak, berbagi, mempunyai sifat peduli yang tinggi terhadap sesama. Itu ngarannya orang yang bertakwa. Itu ngarannya orang yang bertakwa, yang mempunyai 3 sifat tadi. Iman kepada Allah yang tangguh, solat 5 waktu kada bisa ditinggal, kemudian peduli dengan sesama. Allah, itu bimbingannya Al-Quran. Masya Allah. Makanya orang yang membaca Al-Quran saja, membaca aja nih, membaca saja. Ujar Rasulullah SAW, man qara harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca 1 huruf saja daripada Al-Quran, kutibat lahu hasanah, dicatat dari 1 huruf tadi itu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang dari 1 kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah, ditambah, nah digandakan sampai menjadi 10 kali lipat. Luar biasa, sampai menjadi 10 kali lipat. Masya Allah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun wahidun. Ujar Allah, aku tidak memadahkan alif lam mim itu 1 huruf, kada. Alif itu 1 huruf nang, lam itu 1 huruf nang, mim itu 1 huruf. Jadi kalau orang baca minimal 1 ayat yang paling handap alif lam mim, sudah dapat 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Yasin saja itu sudah mendapatkan 20 pahala. Yasin. Apalagi kalau ayatnya panjang. Allahu Akbar. Apalagi 1 makro, coba bayangkan. Apalagi 1 juz. Apalagi di bulan Ramadan. As-siyam wal Quran yashfi'an. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, puasa dan Al-Quran yang kita baca, puasa yang kita lakukan siang harinya, itu dua-duanya yashfi'an, akan memberikan pertolongan yaumal qiyamati, pada hari kiamat akan berikan pertolongan lil abdi, bagi seorang hamba yang membacanya, bagi seorang hamba yang telah berpuasa. Dua-duanya ini akan menjadi lawyer buat kita. Dua-duanya akan menjadi pengacara kita. Yang apabila kita punya lawyer, punya pengacara, kan aman. Kalau ada masalah-masalah, mereka ahli hukum yang berbicara. Iya, berkaitan dengan masalah tersebut, selesai dah sudah. Kita yang bukan ahlinya sudah diam aja. Ikam maju nak kai. Ya, sudah maju dia, selesai Pak, selesai sudah urusan Bapak. Saya yang menyelesaikan. Oh, saya kan pengacara Bapak. Saya lawyer Bapak, tenang aja Pak. Saya jamin tiap ada masalah saya yang bertanggung jawab Pak. Oh, itulah Al-Quran. Besok mulai di barzakh sampai di akhirat, dia akan menjadi lawyer kita. Dalam sebuah hadis, ya, dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik, di mana beliau menyampaikan sebuah hadis yang ini hadis panjang sekali. Hanya saja secara kesimpulannya, di mana seseorang pada saat dia di dalam kubur akan didatangi 2 malaikat, namanya Munkar dan Nakir. Itu 2 malaikat akan menginterogasi setiap orang yang menjadi pendatang baru di barzakh. Ya. Kemudian di saat 2 malaikat itu hendak memarakinya, tiba-tiba ada jelmaan yang terkeluar daripada orang tersebut. Langsung terkeluar.
Kaget malaikat, tiba-tiba ada yang memagarinya. Ya, jelmaan-jelmaan banyak yang memagari, yang mengitari, yang memblokade orang tersebut sehingga si malaikat tidak bisa tembus mendekati orang tersebut. Apalagi menyentuhnya, memarakinya saja kada kawa, pian, ya apa? Hendak menyentuhnya lagi, memarakinya kada kawa, ditahan buahnya. Hajar malaikat, siapa gerang buhan pian ni wani-wani menahan kok. Tugasku ini, tahu aja tugas pian. Ini juga tugasku juga. Sama-sama tugas kita. Memang siapa gerang pian? Pertama yang berbicara, yang maju dengan lantang itu adalah Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran. Kemudian sholat. Kemudian amal soleh. Seperti infak, sedekah pian tuh, masuk uang pian ke kotak penjilan. Ya. Puasa berbicara, aku ini jelmaan dari puasa sidin. Aku berhak menjaga klien ulun. Pian anak macam-macam dengan sidin, hadapi ulun berdahulu. Masya Allah. Nah ini yang dihiganya aku ini jelmaan daripada solatnya sidin. Sidin yang selalu menjaga daripada solat subuhnya, solat asarnya, solat duhur, asar sampai maghrib, sampai isya. Ya. Nah, aku jelmaannya ujar solat tadi itu. Ya, kami tidak bakalan memberikan peluang untuk Anda memaraki majikan kami, tuan kami, sebelum Anda berhadapan dengan saya. Orangnya santai aja, duduk aja. Ya, ini jelmaan-jelmaan yang maju menghadapi malaikat tadi itu. Sampai pada akhirnya sudah kan semuanya itu memberikan keterangan. Saya jelmaan daripada sodakohnya sidin, saya jelmaan daripada infaknya sidin, saya jelmaan daripada zakatnya sidin, saya jelmaan daripada hajinya sidin, saya jelmaan daripada Al-Qurannya sidin, saya jelmaan daripada puasanya sidin, saya jelmaan daripada solatnya sidin. Ternyata semua amal soleh yang kita lakukan itu ada jelmaannya sendiri yang akan menyelamatkan kita, membantu kita nanti di sana. Bukan anak istri kita. Bini kita sudah sampai di atas mulik lagi. Kalau kita berdahulu batik, sampai kuburan pura-pura nangis, abang, habis itu mulik lagi. Harta kita, oto yang kita sayangi ini Mercedes-Benz, Lexus, Rubicon, cuman sampai parkiran, habis itu mulik lagi. Ada yang sampai ke kuburan ngawali kita. Ada. Yang ngawali kita itu, yang setia itu justru amalan soleh kita ini. Nah, itikafnya pian itu yang akan ngawali pian. Di majlis talim pian duduk di situlah yang akan menjadi ngawali pian. Sedekah pian itulah harta yang akan ngawali pian. Yang belum tersentuh itu Allahu a'lam, menjadi masuk hisabat, akan dihitung dan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, yang sudah masuk ke kotak berjalan itu yang akan menjadi ngawali pian sampai ke kuburan, sampai di mahsyar, sampai nanti ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gampangan itu Al-Quran dibaca, bukan yang dijadikan pajangan ya. Al-Quran dijadikan pajangan di rumahnya. Kalau sudah merasa ke rumahnya ada hantunya, baru Ustadz dipanggil. Habib, beb, sini beb. Kenapa? Bib, rumah ulun bibai sudah mulai serem bibai. Ada seliweran bibai. Serem mana bibai, takutan. Anak-anak kami bertangisan kalau malam bibai melihat ada yang seliweran di sini bibai. Tolongin bacakan Quran bibai. Minta dibacakan Al-Quran. Ya Allah, bungulnya orang tersebut Al-Quran hanya dijadikan untuk mengusir jin. Mengusir jin. Coba jadikan Al-Quran itu untuk lawyernya dia, kan enak begitu. Baca itu Al-Quran, paham tidak paham, mendapatkan satu nilai pahala yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan dari satu hurufnya. Ya Allah ya Rabb. Dan besoknya dia akan menjadi lawyer buat kita. Kurang apa lagi coba? Allahu Akbar. Tidak cukup sampai di situ, ujar Rasulullah SAW. Man qara'al Qur'an wa amila bihi ulbisa walidahu
yaumal qiyamati tajan dawasan min dawi syams. Ada satu orang saikung di rumah kita, di keluarga kita yang pandai baca Al-Quran, yang pandai baca Al-Quran, lancar bacaan Al-Qurannya, saikung, memahami kandungan Al-Quran, menjadi anak yang berakhlak, berbudi pekerti tinggi, berbakti dengan kuitan disebabkan rancak baca Al-Quran. Ini pengaruhnya nih baik. Ini saya tidak langsung mengamalkan Al-Quran. Nah, beisukan cium tangan kuitannya, mohon maaf mah. Nah, kemudian sore-sore diambil lagi tangan abah mamahnya, mah, apa kabar mah, maafkan ulun mah lah kalau ada salah-salah mah. Masya Allah, disuruh kadang ngalih, nak tolong tukarkan mamah ini nak aing gimana, dikiau pun mah apa mah, Masya Allah siap terus baik. Ini barokah daripada rancak membaca Al-Quran. Allah lembutkan hatinya, Allah tundukkan dirinya untuk berbakti kepada kuitannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau sampai demikian, bukan hanya si anak itu seorang yang berontok, melainkan besok orang tuanya akan mendapatkan penghargaan dari Allah berupa mahkota yang lebih indah daripada indahnya rembulan, indahnya bintang, indahnya matahari. Masya Allah, ini kedua orang tuanya dipakaikan mahkota oleh Allah. Ujar Allah subhanahu wa ta'ala, ini mahkota hadiah daripada anak pian, karena anak pian ketujuh baca Al-Quran dan mempunyai akhlak yang baik daripada berkah membaca Al-Quran tersebut. Nih, pian mendapatkan penghargaan atas suksesnya pian mendidik anak kalian. Anak pian menjadi anak yang Qur'ani, nah mendapatkan mahkota. Kalau sampai tahfidz kayak apa, hafid anak ulun alhamdulillah bibai 30 juz lancar, bibai hanyar di wisuda semalam alhamdulillah. Bukan sidin surang, bukan dua kuitan yang akan dibawa diboyong oleh si anak tersebut. Ada 70 keluarga yang akan dibawa masuk ke dalam surga. 70 keluarga. Masya Allah, kadang gampangan itu. Mana paman, mana julak, mana acil, mana nenek, mana sepupu kok, ayo sini seberatan, kita masuk surga. Aku masih diproses, aku masih susah, aku masih diinterogasi, aku masih ditakut-takut kayak ini. Sudahlah, padahkan aku yang memanggil, aku yang mengiau. Ayo tanggung jawab aku yang membawa kalian ke dalam surga, mengantarkan kalian ke surga, mendapatkan pertolongan, syafaat, bantuan, berkat hafal Al-Quran. Masya Allah, jangan sungkan-sungkan membawa anak kita ke pondok tahfidzul Quran. Nyata-nyata apabila anak kita sampai hafal 30 juz, berarti di atas standar anak kita punya IQ. Makanya alhamdulillah banyak ya universitas terbuka tanpa syarat bagi orang yang hafizul Quran. Karena memang jangankan dia bisa mengisi ya kalimah-kalimah berbahasa Inggris, menulis kalimah-kalimah bahasa Indonesia, bahasa intelektual, Al-Quran saja dihafal, apalagi yang lainnya kecil. Makanya yang hafal Quran nggak udah pakai syarat, masuk aja deh sudah. Ini IQ-nya di atas rata-rata deh sudah ini. Masya Allah, kata gampangan ini. Kita dan tuha-tuha kadang baca Al-Quran salah-salah, Yasin jadi Yasa, Alif Lam Mim jadi Alama, kayak apa anak menghafal, baca aja belum bisa. Ini hafal, menjadi hafizul Quran. Wah, kada halang-halang itu. Mulia ahlul Quran hum ahlullah wa khasat, orang khususnya Allah, orang spesialnya Allah, orang paraknya Allah subhanahu wa ta'ala itu orang yang menghafal Al-Quran, sama dengan dia telah membawa Al-Quran kemana-mana ya. Luar biasa ini Al-Quran ya. Iqra'ul Quran, ujar Rasulullah SAW, baca oleh kalian Al-Quran ya, dibaca, jangan andaklah Al-Quran. Karena demikian ya, Iqra'ul Quran, baca itu Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan Rasulullah SAW langsung tadarus saban hari dengan malaikat.
Jadi malaikat di bulan Ramadan itu paling rancak datang mengambil Rasulullah demi untuk tadarusan Al-Quran bersama Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Kenapa aku anjurkan kalian membaca Al-Quran wahai umatku? Ujar Nabi, karena aku ini ingin menyelamatkan kalian. Dengan sebab Al-Quran kalian akan terselamatkan, karena besok itu Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada kalian. Dia akan mencari-cari kalian di mana posisi kalian nanti di masyarakat. Dia akan mencari-cari. Fa'innahu ya'ti, dia datang mencari-cari syafi'an di ashabi, untuk memberikan pertolongan. Mana yang semalam dia ketujuh membaca aku? Mana orangnya? Mana orangnya? Mana? Dicari-cari. Oi, fulan, 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 fulan. Dicari-cari sampai berdapat. Kenapa Ikam? Aku lagi dalam kesusahan, aku lagi dalam siksaan ini. Ya sudah, aku akan selamatkan, aku akan angkat kalian. Ayo, dibawa, diselamatkan. Ya, dibawa ke surga langsung. Nggak ada macam-macam malaikat. Kenapa? Ini Al-Quran yang bertengger di depan. Allahu Akbar. Ini tuanku ini. Ya, aku cegah matanya dia malam hari untuk guring demi untuk membaca aku. Masya Allah, demi untuk membaca aku. Dan dia selalu begitu. Aku sekarang akan menyelamatkan Sidin. Allahu Akbar. Mulianya ya. Orang yang selalu berhubungan dengan Al-Quran. Tapi jangan sampai kita jauh dari Al-Quran, sehingga akhlak kita pun akan jauh daripada akhlak yang baik, akhlak Qur'ani. Mudah-mudahan di pengajian subuh ini sedikit banyak termotivasi. Kalau kita merasa mungkin terlambat untuk menghafal Al-Quran, paling tidak anak cucu kita suruh untuk menjadi perwakilan keluarga kita. Ada yang menghafal Al-Quran, ada yang pandai baca Al-Quran, ada yang bisa memaknakan kalimat-kalimat Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, sehingga menjadi tambah yakin kepada Allah, tambah kuat imannya kepada Allah, dan tambah mulia akhlaknya, menjadi akhlak Qur'ani. Allahumma barik lana bil Qur'an waj'al Qur'an imama hudan wa nura wa bahjata. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim.